Berarti untuk kedepannya bakalan ngerilis single yang atau lagu-lagu yang mirip kah atau pengen nyoba genre yang lain kah? Gak menutup kemungkinan sih, pokoknya jalanin aja sih. Jalanin aja ya. Kalau untuk singlenya sendiri kan ceritanya happy banget tuh dalam pembuatannya. Pernah nggak Tisa ngerasa gimana? Single ini kayak ada sesuatu yang salah di single ini atau ini kurang pas atau ini kurang cocok? Enggak sih, sampai sejauh ini aku ngerasa yakin banget. Insya Allah sih banyak, insya Allah aman-aman aja gitu sampai sekarang ini. Untuk lirik maupun Iya, aman. aransemennya sangat-sangat cocok buat Tisa ya. Iya. Nah, kalau untuk video, kita kembali ke video klip lagi ya. Di video klipnya sendiri ada kendala nggak dalam pembuatannya? Kalau pembuatan video klipnya sih sebenarnya aman-aman aja gitu, alhamdulillah. Karena sutradaranya juga udah lumayan cukup bagus dan profesional juga di bidangnya. Ada Mas Upi Guava yang emang benar-benar mendirect detail dari cerita video klip itu dengan bagus gitu. Jadi aku sebagai penyanyi juga ya udahlah serahin aja ke mereka gitu dan ngerasa yakin aja sih. Oh, kan ada dulu kan bukan seorang aktor ya. Ada hal lucu nggak saat syuting? Sekarang dia juga udah belajar acting gitu. Jadi pas syuting video klip ya alhamdulillah aman-aman aja sih, karena kan juga dulu pasti dia pernah main di sinetron atau pernah nyoba acting gitu, dan bukan tipe orang yang kayak baru pertama kali acting gitu. Karena dia pernah, jadi ya aman-aman aja kemarin. Selama syuting ada hal yang lucu atau hal yang menarik? Lokasinya sih, paling lokasinya seru banget di daerah kayak deket gunung gitu, jadi cuacanya sejuk gitu, adem, jadi bikin betah di lokasi. Berapa lama pembuatannya? Pembuatannya cuma 1 hari, tapi dari pagi sampai malam. Oke. Apa sih yang pengen kamu capai dari single ini atau apa ekspektasi kamu? Kalau aku sih orangnya bukan tipe orang yang ambisius sama terhadap sesuatu hal. Jadi ketika aku dapet single ini ya pokoknya nggak mau berekspektasi tinggi, karena juga belajar pengalaman dari tahun 2020. Aku udah planning mau kayak gini dan udah ambisi banget. Ternyata pandemik gitu kan, jadi gagal gitu semua rencana aku. Jadi lebih baik ya udah jalanin aja. Pengennya sih ya bisa jadi berkah buat orang banyak dan gak mau berekspektasi apa-apa juga sih, yang penting lancar aja deh pokoknya. Berarti pada saat ada pandemi itu kamu rasa gagal nih ngerilisnya? Gak gagal sih, gak gagal, tapi mungkin belum tepat waktunya gitu. Jadi mungkin rencana Allah mungkin lebih baik ya daripada rencana manusia. Jadi kita udah planning banyak, tapi kalau misalnya Allah juga belum mengabulkan permintaan kita ya gimana lagi gitu. Ya alhamdulillah sekarang 2021 kan kamu bilang tadi dulu itu sangat dukung banget ya sama karir musik kamu. Ada nggak dia ngomong kritik? Coba dong kritik apa yang pernah dibilang dulu sama untuk lagu ini? Paling kalau soal suara kali ya, karena aku juga masih belajar sama nyanyi gitu. Masih ada beberapa hal yang dirasa dia mungkin kurang lepas suaranya, dan aku juga nggak marah gitu pada saat dia kritik, karena kritik tuh pasti membangun dan buat aku juga jadi lebih baik juga. Dan dulu juga ngeritiknya sopan kok gitu, dan aku senang malah berarti diperhatiin. Berarti dulu dukung banget nih ya? Ya. Dia udah pernah berencana buat ini nggak? Kan tadi udah duet ya, udah ada demo buat duet. Sejauh ini dia udah nyiapin berapa lagu? Ada lagu khusus nggak buat Tisa? Banyak yang dia ciptain. Ada 3 atau 4 ya, kayaknya 4 gitu kayaknya. Udah ada 4 lagu. Terus buat Tisa, bocorin dong satu. Ada judulnya Anggur Cinta, terus Tisa, terus apa ya? Ada liriknya udah tahu tapi aku nggak tahu judulnya apa. Terus ada satu lagi
band grunge-nya dia. Liriknya juga udah tahu tapi judulnya belum tahu, jadi sekitaran 4 lagu lah. Kan tadi tuh saya bilang ada lirik yang udah tahu. Coba dong, apa liriknya? Terus bocoran. Biarkan ku teguk anggur cintamu, semanis madu, candu dan rindu menyatu. Semakin ku tahu, semakin aku cinta padamu, tanpa ragu-ragu aku cinta kamu. Jadi kenapa dinamakan anggur cinta? Apa ya, kan anggur kan banyak, kalau negatifnya kan kalau terlalu banyak memabukkan. Nah sama seperti ini, anggur cinta tuh maksudnya cintanya memabukkan gitu. Okay. Katanya artinya gitu, tapi cuman aku belum tahu jelasnya apa. Doain aja rilis. Karena aku juga nulis di situ buat bagian awalnya. Pertama kali Tisa dengar lagu itu, first impression Tisa apa? Seneng dong, pasti seneng ya, bersyukur. Apa ya? Seneng aja sih, seneng gitu dibuatin lagu. Dan alhamdulillah maksudnya kata-katanya dan lirik-liriknya itu benar-benar menyentuh banget sih menurut aku. Kan kamu ini sekarang udah resmi debut sebagai seorang penyanyi. Kamu ini pengen dikenal sebagai artis atau sebagai penyanyi? Pekerja seni. Karena kalau artis atau pemain film gitu ya, pemain film sama penyanyi selalu berhubungan gitu. Jadi berhubungan dengan seni, jadi lebih baik bisa dua-duanya. Jadi aku bisa apa ya, tetap berkarya di banyak bidang gitu, karena aku juga masih muda ya, jadi masih panjang perjalanan yang harus aku pelajari gitu. Berarti di usia 18 kamu cukup produktif dong. Alhamdulillah. Dari syuting juga, nyanyi juga, nge-host juga, nulis buku juga. Coba dong kasih tips buat kawan akurat supaya jadi remaja yang produktif. Yang paling penting sih jaga kesehatan, karena di tengah masa pandemi kayak gini kita butuh imunitas yang kuat, yang sehat, supaya bisa menjalankan semua hal tuh dengan nyaman gitu. Kalau sakit kan gak enak kalau pada saat lagi kerja. Mendingan kuatin imunitas supaya bisa tetap produktif, mau jalanin nyanyi kayak, atau mau jalanin acting kayak, atau mau jalanin kuliah kayak, atau apapun itu harus sehat gitu. Kalau kamu sendiri membagi waktunya pasti udah ada manajer, udah. Kamu masih kuliah? Benar masih kuliah. Kendala nggak dalam pendidikan kamu? Kalau kendala sih pasti ada ya, dan pinter-pinternya kita aja sih ngatur-ngatur waktu, terus pinter-pinternya kita jaga mood dan ngejalanin semua itu dengan enjoy. Oke. Kawan akurat, kita bentar lagi udah berbincang dengan Tisa. Kita bakalan baca pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan akurat. Sebenarnya lagu perdana kamu ini dapat inspirasi dari mana sih? Aku kurang tahu ya, karena yang nulis kan bukan aku ya, tapi yang aku lihat dari liriknya sih mungkin terinspirasi dari orang-orang yang sedang jatuh cinta gitu. Dan mungkin Om Sandy pernah ngalamin ini juga dulu, atau mungkin pada saat sekarang sudah punya istri, jadi kayak ini relate sih sama orang yang lagi jatuh cinta gitu. Oke, ini pertanyaan dari Tania. Berapa lama sih pembuatan lagu ini sampai rilis? Tadi udah dijelasin ya, tadi udah aku jawab. Oke. Dari Asri, apakah mendapatkan inspirasi lagu ini dari pandemi? Enggak, ini lagu tuh udah ada di 2017 ya. Jadi mungkin recordingnya pas pandemi gitu, tapi ada sebelum pandemi gitu. Oke, ini pertanyaan dari Topan. Penyanyi favoritnya Tisa sekarang siapa sih? Penyanyi favorit Tisa sekarang masih sama kayak yang tadi aku bilang, jadi nggak berubah-ubah. Karena apa ya, yang namanya idola ya, karena aku fans gitu, support terus sampai kapanpun. Kalau buat Tisa sendiri ya, arti lagu ini buat Tisa apa sih? Kalau arti lagu ini buat aku, ya perasaan jatuh cinta sama seseorang gitu. Ketika kalian lagi merasakan euforia jatuh cinta, wajib banget dengerin lagu ini, karena aku rasa kalian yang mendengarkan lagu ini langsung kayak senyum-senyum, karena
relate ya gitu, relate sama orang yang lagi jatuh cinta, dan dibuat senatural mungkin, gak ada yang dilebih-lebihkan gitu. Oke. Coba dong kasih ke kawan akurat harapan Tisa buat lagu ini. Harapannya Didengar. semoga kalian suka lagunya dan bisa support aku terus dan benar-benar relate ya sama kehidupan kalian dan bisa membahagiakan banyak orang. Oke kawan akurat, demikianlah perbincangan kita dengan Tisa Biani. Semoga apapun yang Tisa katakan bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa follow dan ikuti akun sosmednya Akurat.